Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Pria sialan, langkah gila seperti itu hanya akan membuatku murah pada akhirnya. Melihat gerakan gila Xiaoyan, telapak tangan Raja Xuanling terangkat tinggi. Tidak peduli apa, dia harus memukulnya dengan satu pukulan, benar-benar musnah. Jika tidak, energi hitam yang berperang melawan Xuan Chang akan sangat misterius, membuat Raja Xuanling sedikit gelisah. Raja Xuanling, di mana kamu berlari? Melihat beberapa pertempuran lain, bawahan Raja Xuanling semuanya ditembaki oleh lawan, dan Raja Xuanling tidak dapat memanggil pembangkit tenaga listrik lainnya. Dia hanya bisa menahan serangan penghancuran saat melarikan diri dari jangkauan serangan Yueru. Orang ini masih suka pamer. Melihat penampilan putus asa Xiaoyan, Kailin tidak bisa menahan untuk menggelengkan kepalanya sedikit. Kristal api suci, jatuhkan untukku. Sumber api suci. Setelah beberapa saat, suara Xiaoyan meledak. Tabrakan. Mengikuti raungan Xiaoyan, kristal api suci berwarna kuning kaki dan kristal api suci Qian menghilang, meninggalkan dua genangan cairan sebening kristal di tangan Xiaoyan. Dua genangan cairan langsung berubah menjadi dua kelompok api. Api Qian dan api kaki baru saja muncul, yang segera melampiaskan perasaan yang agak menakutkan ke langit dan bahkan udara di sini. Apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada waktu ini. Xiaoyan memegang kedua api itu erat-erat dengan kedua tangannya, dan kemudian berkata dengan sedikit gemetar. Begitu suara itu jatuh, benih api dari sumber dua kelompok api suci mulai bergabung. Boom! Api Qian dan api kaki baru saja bersentuhan, dan erangan terdengar langsung dari tengah keduanya. Pada saat ini, dengan erangan teredam yang dihasilkan oleh api seperti itu, tangan Xiaoyan juga terkoyak. Bahkan jika ada perlindungan dari pembakaran internal Xiaoyan dan melawan Qi, jejak darah merah masih mengalir perlahan, sedikit, untuk berdarah. Ekspresi Xiaoyan masih sangat tenang, karena dia tahu bahwa peleburan api suci tidak sesederhana fusi api yang berbeda. Dia secara paksa menahan rasa sakit yang parah dari telapak tangannya. Sebenarnya ada jejak yang langsung dirangkai ke dalam. Murid Xiaoyan. Di antara pupil Qian dan pupil kaki, gelombang yang sangat menakutkan perlahan terpancar, dan kedua warna itu bergantian terus-menerus, yang tampaknya cukup aneh. Tabrakan. Dua api di telapak tangan masih sulit untuk dikendarai harimau, tetapi Xiaoyan juga mengertakkan gigi dan keras kepala, terlepas dari bagaimana kedua api itu ditolak, bagaimana menghasilkan kekuatan besar untuk melawan dirinya sendiri, tangannya dengan keras kepala menghadap kumpulkan di tengah. Pada saat ini, api Qian dan api kaki di atas telapak tangan Xiaoyan hanya berjarak 5 cm, jadi mereka bisa menyatu sepenuhnya. Namun, jarak 5 cm membuat Xiaoyan sulit untuk bergerak maju, hanya dengan mengerahkan setiap sel di tubuhnya, tanpa jejak kekuatan jiwa atau bahkan semangat juang, dia bisa bergerak maju perlahan. Raja Xuanling sedang berurusan dengan Yueru, dan matanya tertuju pada Xiaoyan yang seperti orang gila. Dia juga sedikit penasaran. Jika serangan Xiaoyan benar-benar berhasil, maka saya khawatir tidak akan ada orang sebelumnya dan tidak ada pengikut. Dan Raja Xuanling juga memiliki kepercayaan diri untuk memenangkan pertempuran hari ini. Tidak hanya Mu Yingying dan Yan Qi ingin menelan dua api suci, mereka bahkan mengingini dua api suci di tubuh Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan telah membuat adegan gila lagi, Raja Xuanling secara alami penasaran, jadi dia siap untuk menonton. Mari kita lihat apa yang terjadi dulu. Waktunya tidak cukup. Melihat napas Yueru di langit semakin lemah, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Akhirnya, dengan dukungan keras Xiaoyan, nyala Qian dan nyala kaki tiba-tiba tidak memiliki hambatan. Bertabrakan langsung. Saat rintangan benar-benar dihilangkan, jejak darah terus mengalir dari telapak tangan Xiaoyan. Jelas, Xiaoyan membuang banyak energi untuk membuat kedua api itu bersentuhan tanpa celah. Kedua api baru saja bersentuhan, dan mereka siap untuk menyerang balik, tetapi tubuh Xiaoyan membakar jejak Dou Qi langsung di atasnya. Pada saat itu, serangan itu untuk sementara ditekan, dan kemudian mulai dikompresi perlahan. Bang bang bang. Erangan teredam keluar langsung dari dada Xiaoyan. Jelas, bahkan sekarang api suci sudah mulai menyatu, meski sedikit terbakar, Xiaoyan ingin sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan kedua suci, api kesulitannya tidak kecil. Ketika nyala Qian dan nyala kaki dikompresi,
Setiap kali kekuatan keduanya mencapai titik nol, serangan balik akan dikirim, dan darah Xiao Yan langsung menyembur keluar, tetapi keduanya bergabung. Kekuatan jahat telah menjadi lebih ganas. Dan Xiao Yan, bahkan jika ini masalahnya, masih mengabaikannya dan terus menekan kekuatan dua api suci. Xiao Yan, cepat menghilang, jika kamu terus seperti ini. Kamu akan mati. Sebagai api suci, Mu Yingying secara alami merasakan pemberontakan dari dua api suci dalam fusi Xiao Yan. Saya takut Xiao Yan akan melakukannya, benar-benar meledak dan mati. Percayalah padanya. Melihat Mu Yingying terburu-buru, Kailin mengatakan sesuatu. Bang bang bang. Beberapa erangan teredam terdengar, aura Xiao Yan di tubuhnya melemah, dan bahkan wajahnya menjadi pucat. Seharusnya cukup, meskipun Xiao Yan telah menahan serangan balik dari tubuhnya, pada saat ini, di telapak tangannya, kedua api perlahan bergabung menjadi satu. Biji teratai halus perlahan muncul di depan semua orang. Keluarlah, teratai kehidupan dan kematian. Tanpa mendengarkan kata-kata siapapun, kekuatan jiwa konsentrasi tinggi hampir meraung pada benda di atas telapak tangannya. Mengikuti raungan yang menyayat hati Xiao Yan, pada saat ini seluruh altar di atas langit dan bumi menjadi gelap, dan angin sepoi-sepoi tampaknya dikejutkan oleh pukulan menakutkan Xiao Yan dan untuk sementara lupa mengalir. Melihat biji teratai biru kuning yang indah di telapak tangannya, Xiao Yan tidak berhenti, ada jejak panas berapi-api di pupilnya, dan kemudian ujung jari, gumpalan energi pendendam tiba-tiba bergerak, dan semuanya dituangkan ke dalamnya, biji teratai hijau dan kuning. Dan dendam itu lahir dari Fen Jue. Dengan suntikan semangat Juang Fen Duel, biji teratai hijau dan kuning yang semula tenang tiba-tiba memberontak. Membaca www, Kansu. Api dua warna cian dan kaki perlahan muncul, dan kemudian perlahan-lahan mengalahkan biji teratai cian. Hahaha, Raja Xuanling, biarkan kamu merasakan hadiah yang luar biasa ini. Dan Xiao Yan melihat biji teratai hijau dan kuning, yang dikatalisasi oleh duelnya yang membara, dan sangat ganas, langsung menghadap ke posisi Raja Xuanling. Dilempar dengan ganas. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M di luar. Lotus kehidupan dan kematian, api dua warna cian dan kaki perlahan mengelilinginya, dan menembak ke arah Raja Xuanling dengan kecepatan tinggi, lewat di sepanjang jalan. Tidak ada riak spasial atau bahkan fluktuasi. Tapi pernyataan yang meremehkan inilah yang membuat Raja Xuanling, yang masih tak terkalahkan, menjadi gila, dan bahkan bulu-bulu dingin di tubuhnya langsung berdiri. Teratai kehidupan dan kematian, dengan kekuatan sumber dari dua api suci, menyusut dengan hebat ketika jaraknya 50 meter dari Raja Xuanling, dan kemudian tiba-tiba membengkak. Pada saat itu, suara ledakan yang menggerakkan langit dan bumi, dari langit altar, bergema di langit. Boom! Energi penghancur, seperti gelombang, menyebar dari langit tempat Raja Xuanling berada. Bahkan beberapa puncak besar di sekitar altar langsung dihancurkan oleh kekuatan penghancur ini dan menjadi ketiadaan. Dan pesona misterius Ratu Jahat dan energi hantu yang membungkus altar benar-benar berubah menjadi bubuk oleh pukulan Xiao Yan. Tanpa paket pesona, semua yang terjadi di altar juga diperkenalkan ke pandangan manusia yang tak terhitung jumlahnya di Xuan Santian. Biji teratai hijau dan kuning yang indah meledak di langit altar, seperti dewa api turun, melampiaskan amarahnya di sini, dan kemarahan menyapu seluruh dunia. Ledakan yang begitu mengerikan membuat seluruh Xuan selama 3 hari menjadi kompor, dan suhunya tiba-tiba naik. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8, M. Apa ini? Mungkinkah kita melakukan kesalahan yang menyebabkan Lord Vulcan menghukum kita? Posisi altar Lingshan, fluktuasi energi yang begitu kuat, saya khawatir kita pembangkit tenaga Xuantian tidak dapat menggunakannya. Apakah tidak ada upacara pemusnahan iblis di sana? Bagaimana mungkin, orang-orang Xuantian yang tak terhitung jumlahnya melihat dengan bodohnya, melihat gelombang api mengerikan yang memancar ribuan meter jauhnya, dan berkata dengan bodoh. Boom! Pada saat ini, di altar di puncak Gunung Xuanling, di langit biru, teratai hidup dan mati yang menakutkan Yu Bo masih belum sepenuhnya hilang, dan ada jejak riak api dengan warna biru warna kuning, yang meledak titik sebagai pusat, menyebar dalam derajat. Dan dengan pukulan mengerikan Xiao Yan, semua makhluk di altar ini mengalami pukulan kehancuran, dan bahkan altar itu tidak bisa dikenali. Setelah sekitar beberapa menit bersentuhan, saat api biru dan kuning perlahan menghilang, dunia ini perlahan kembali normal,
tetapi normalitas itu membuat beberapa tempat di langit ini terlihat di mana-mana. Ruang yang terdistorsi hangus oleh kekuatan api suci. Di langit, dua orang muncul, dan keduanya jatuh langsung ke tanah pada saat yang sama, dan kecepatan mereka mencengangkan. Susu, bajingan kecil, kau benar-benar mengejutkanku. Dan orang yang jatuh itu berkata dengan muram, suaranya penuh amarah. Setelah beberapa saat, keduanya jatuh langsung ke tanah. Batuk-batuk-batuk, Xiao Yan memimpin dengan susah payah, dan kemudian batuk dengan keras. Pada saat yang sama, dia batuk darah. Raja Xuanling, aku tidak menyangka hidupmu akan sesulit ini. Setelah Xiao Yan berdiri tegak, menatap Raja Xuanling, yang sudah dalam keadaan malu, dia membuat suara kecil, suaranya sangat lemah, dan wajahnya bahkan sedikit pucat. Itu pucat. Jelas bahwa pukulan barusan menghabiskan hampir semua kekuatan Xiao Yan, dan masih tidak sepenuhnya melenyapkan Raja Xuanling, hanya melukainya dengan parah. Pada saat ini, Raja Xuanling sangat malu. Tidak ada bagian tubuhnya yang utuh. Bahkan otot-otot yang penuh energi jahat terpelintir di bawah teratai hidup dan mati Xiao Yan. Lian selamat dari serangan itu, tetapi juga membayar harga yang sangat mahal. Yang paling penting adalah tetesan darah hitam dan merah menetes dari Raja Xuanling. Lengan kiri Raja Xuanling, ternyata tiba-tiba dan benar-benar menghilang dalam ledakan yang mengejutkan tadi. Hahaha, ya, kamu adalah Xiao Yan, itu benar-benar membuka mataku. Ternyata perpaduan kekuatan api suci bisa menghasilkan kekuatan yang begitu dahsyat. Kurasa itu ada hubungannya dengan benda di tubuhmu. Serahkan latihan di tubuhmu kepadaku. Saat berikutnya, sosok Raja Xuanling meledak, hanya menyisakan satu tangan, langsung menyerang Xiao Yan dengan serangan ganas. Berdasarkan perkiraan Raja Xuanling barusan, kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan dua api suci Xiao Yan, jika kekuatan Xiao Yan sedikit tirani, aku khawatir dia benar-benar bisa bunuh diri. Untuk mengetahui, sekarang kekuatan Xiao Yan hanya di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, dan bahkan setelah meledakkan api aneh, kekuatannya telah turun ke Kaisar Dou Bintang 5. Teratai hidup dan mati yang dipadatkan dengan cara ini hampir menyebabkan Raja Xuanling terluka parah dan meninggal. Dan Xiao Yan dapat dikatakan terjebak saat ini, ketika lampu kehabisan minyak, saya tidak bisa tidak mengguncang tubuh saya. Wosh wosh. Raja Xuanling menyeret tubuhnya yang kelelahan ke Xiao Yan dan menamparnya dengan telapak tangannya. Tabrakan. Ketika serangan Raja Xuanling tiba-tiba datang, Yue Ru, yang berada di samping, bergegas tepat pada waktunya, dan pedang pendek itu muncul secara langsung, menghalangi serangan Raja Xuanling. Bajingan. Raja Xuanling tidak bisa menahan kutukan saat dia melihat Yue Ru muncul. Pada saat pertempuran ini, hampir semua tempat lain berimbang, dan hanya di sini ada variabel. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa orang yang paling sederhana ternyata menjadi yang paling tangguh. Bulan ini, kekuatan Yue Ru mungkin lebih kuat dariku. Sepertinya sekarang aku hanya bisa melahap Seng Yan terlebih dahulu dan membunuh mereka, jika tidak variabel terlalu besar. Dan Raja Xuanling tidak berani ragu di sini ketika dia melihat bahwa serangannya diblokir, dan memiliki pikiran lain di dalam hatinya. Namun, ini juga saat ketika tidak ada cara lain. Raja Xuanling sangat bangga. Berurusan dengan Xiao Yan pasti akan seperti membunuh seekor semut, tapi bagaimana dia bisa membayangkan bahwa dia meremehkan Xiao Yan, dan kekuatan seorang yang bermartabat. Pertempuran abadi sebenarnya ada di tangan orang seperti itu. Karena terluka parah, Raja Xuanling harus sedikit marah. Raja Xuanling minggir dan untuk sementara memulihkan luka di tubuhnya, dan kemudian matanya terus melihat ke tiga pilar. Apakah kamu baik-baik saja? Yue Ru bertanya kepada Xiao Yan dengan satu pukulan untuk mengusir Raja Xuanling, dengan sedikit rasa sakit hati yang terpancar di matanya yang indah. Aku baik-baik saja. Raja Xuanling telah mengendalikan seluruh pembangkit tenaga listrik Xuantian Santian melalui pemimpin pengontrol jiwa sekte racun. Ayo pergi dan berurusan dengan Raja Xuanling dulu, kata Xiao Yan sebentar-sebentar. Oke, Yue Ru ragu-ragu sejenak, dan kemudian melihat tatapan tegas pada murid Xiao Yan, dia tidak berani menolak, dia langsung menuju ke arah Raja Xuanling, dan dia mengerahkan auranya secara ekstrim. Raja Xuanling, sudah waktunya untuk mengakhiri ini. Yue Ru berbicara sedikit, suaranya penuh kedinginan. Jelas, bahkan jika 10 Dousian terjebak di bel sungai darah, Yue Ru tahu melalui persepsi bahwa tuannya juga ada di sana, jadi dia secara alami sangat marah.
Hahaha, aku tidak menyangka bahwa Raja Xuanlingku yang bermartabat akan dipaksa untuk mengambil langkah ini. Ini benar-benar salah perhitungan. Tapi, apakah kamu berani membunuhku? Menghadapi Yueru, dia menghadap dirinya selangkah demi selangkah ketika dia datang. Reading www.wukansu.com. Raja Xuanling tertawa muram seperti orang gila. Orang ini, gila, dan Xiao Yi dan Long Yi juga menoleh dengan bingung. Mati. Setelah beberapa napas, Yueru mendatangi Raja Xuanling, mengangkat pedang pendek dengan pola misterius, dan menikam Tianling Gai milik Raja Xuanling. Lihat, apa ini? Ketika Yueru baru saja memulai, Raja Xuanling mengeluarkan kristal perak langsung dari tangannya. Tercela, begitu kristal perak muncul, serangan Yueru berhenti, dan rasa berat muncul di hatinya. Ini adalah bola jiwa, dan kekuatan jiwa dari orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di bawah kendaliku telah disuntikkan ke dalamnya. Selama pikiranku bergerak, orang-orang kuat di sini akan jatuh sepenuhnya. Kamu bisa mulai. Lihat pedang pendek itu cepat, atau pikiranku cepat. Dan Raja Xuanling berkata kepada Yueru dengan percaya diri. Sialan, ketika Xiao Yan melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan cemberut. Jelas, bahkan Xiao Yan tidak memikirkan ini. Selain itu, Xiao Yan tahu bahwa apa yang dikatakan Raja Xuanling tidak salah. Jika dia bersikeras untuk mengambil tindakan, saya khawatir semua yang kuat di sini akan benar-benar hilang. Xiao Yan, bukankah kamu selalu mengaku benar? Silakan bunuh aku, iblis besar. Harga itu tidak lain adalah banyak orang kuat Xuantian. Raja Xuanling menatap Xiao Yan dengan sedikit senyum. Bagaimana menurutmu? Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang parah dari tubuhnya dan bertanya pada Raja Xuanling. Hahaha, keluarkan kedua api suci dari tubuhmu. Raja Xuanling menyaksikan momentum Xiao Yan melemah, dan berkata langsung dengan mulut besar. Kamu sedang bermimpi. Xiao Yan berkata dengan dingin ketika dia mendengar kata-kata itu. Seng Yan sangat penting baginya, dan langkah Raja Xuanling sangat tidak bijaksana, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, tidak ada cara untuk mencuri bola jiwa dari Raja Xuanling, jika tidak semuanya tidak akan terlalu merepotkan. Apa yang dilakukan Raja Xuanling ini, sepertinya ada sesuatu di ketiga pilar itu. Raja pemakan jiwa di samping terus berurusan dengan Xuan Chang, terus-menerus mengendalikan Sui Heling, tetapi tiba-tiba menemukan sesuatu. Dia hanya melihat aura yang sedikit sangat lemah perlahan muncul di atas tiga pilar, dia hanya ingin memberitahu Xiao Yan, tetapi dihentikan oleh Xuan Chang. Kalau begitu aku akan membiarkan mereka jatuh di sini sepenuhnya. Perubahan pada tiga pilar secara alami adalah pukulan balik yang disiapkan oleh Raja Xuanling, tapi itu masih beberapa saat sebelum hal itu selesai, jadi itu hanya bisa ditunda sementara. Aura yang tidak jelas di atas tiga pilar batu secara menakjubkan menyerap kekuatan ketiganya. Dapat dikatakan tanpa basa-basi bahwa jika Anda ingin mendapatkan kekuatan dari 10 warna langit menelan piton untuk menekan api suci, Anda hanya dapat menggunakan metode ini. Dan bahkan Cailin dan yang lainnya tidak tahu itu karena mereka terikat pada pilar batu, mereka diam-diam disembunyikan. Ki Hantu terus menyerap kekuatan Cailin, sehingga menekan kekuatan api suci pada dua api suci lainnya. Xiao Yan sangat lemah, dan napas Yueru lamban, jadi tidak ada yang memperhatikan perubahan pada tiga pilar. Aneh, kenapa agak dingin? Mu Yingying tiba-tiba berkata ketika Xiao Yan dan yang lainnya saling berhadapan. Mu Yingying adalah Seng Yan, dan dia memiliki fisik yang panas. Jika Seng Yan merasa kedinginan, itu tidak biasa. Dingin, dan kekuatan di tubuhku sepertinya mengalir deras. Mendengar Mu Yingying mengatakan ini, Cailin hanya bisa berbisik. Kamu bisa mencoba. Di hadapan ancaman Raja Xuanling, Xiao Yan berkata dengan momentum yang kuat. Apakah kamu hanya melihat pembangkit tenaga listrik dari seluruh Xuan Santian hancur? Kamu tahu, jumlah orang yang saya kendalikan saat ini, saya khawatir bahwa saya adalah kekuatan terkuat di seluruh Xuantian. Jika kekuatan ini hilang, saya khawatir Xuanling benua akan berubah menjadi gelembung dalam sekejap. Raja Xuanling membuka mulutnya. Jangan khawatir, aku ingin menyelamatkan orang. Tidak mungkin Seng Yan jatuh ke tanganmu. Xiao Yan berkata dengan dingin. Alasan mengapa Xiao Yan menunda waktu adalah karena dia juga melahap pil obat untuk memulihkan kekuatannya. Xiao Yan percaya bahwa jika ada teratai hidup dan mati, Raja Xuanling ini pasti akan mampu melenyapkannya sepenuhnya. Tidak malu, Xiao Yan, pemenang terakhir masih aku. Hahaha. Saat berikutnya, Raja Xuanling tiba-tiba bergerak,
dan segera berubah menjadi rantai hitam, langsung menghadap pilar batu tempat Mu Yingying berdiri. Terbang menjauh. Tidak bagus. Ini sebenarnya kunci api berburu. Melihat ini, pemakan jiwa yang tidak jauh dari sana, mau tidak mau mengaum. Kekuatan rantai pemburu api jelas bagi penguasa pemakan jiwa. Dia telah melihat benda ini sebelumnya. Benda ini dapat mengabaikan semua pertahanan api suci dan langsung mengumpulkan senjata suci asal api suci. Jika orang biasa terkena rantai ini, saya khawatir mereka akan terluka parah atau bahkan kehilangan vitalitas mereka dalam sekejap. Tidak baik, hal-hal telah berubah. Dan ketika ekspresi Raja Xuanling hanya berfluktuasi, Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang salah dan buru-buru berteriak. Hahaha. Petik 2. Kekuatan api suci. Raja Xuanling berubah menjadi rantai hitam legam, dan menembak langsung ke arah Mu Yingying. Kecepatannya sangat cepat sehingga menyesakkan. Perubahan tadi, itu benar-benar menyerap kekuatanku. Aku ceroboh. Petik 2. Dan melihat pemandangan yang tiba-tiba ini, Cailin juga tahu bahwa kekuatan dingin yang baru saja disebutkan Mu Yingying adalah kekuatannya sendiri. Yingying. Dan ketika saya baru saja melihat tindakan Raja Xuanling seperti ini, Yan Qi berteriak keras, dan kemudian pupilnya memerah, dan tubuhnya terus berjuang untuk melepaskan diri dari pilar batu. Tanda seru. Tidak peduli bagaimana Yan Qi berjuang, rantai tak terlihat di pilar batu membuatnya terikat, mencegahnya meninggalkan pilar batu. Tidak. Saat berikutnya, rantai yang diubah oleh Raja Xuanling datang 5 meter di depan Mu Yingying, dan pada saat berikutnya, itu akan benar-benar menembus tubuh halus Mu Yingying. Saudaraku, Xiao Yan, dan Mu Ying menghadapi dengan situasi seperti itu, wajah Ying sangat berubah, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berbisik. Api suciku, kembalilah. Suara suram Raja Xuanling keluar, dan kemudian tiba-tiba menusuk pilar batu Mu Yingying. Puff. Suara darah menetes, seolah-olah ada sesuatu yang pecah. Apakah aku mati? Seluruh ruang sunyi senyap, dan kemudian Mu Yingying membuka matanya sedikit, tetapi pemandangan yang mengejutkan muncul di hatinya. Xiao Yan. Petik 2. Kakak kedua. Petik 2. Kakak kedua. Petik 2. Tidak. Raungan yang menusuk hati berkumpul dari segala arah. Dan saat Mu Yingying membuka matanya yang indah, dia tertarik dengan auman ini. Apa yang muncul di pupil Mu Yingying adalah gambar yang familiar. Tidak ada rasa sakit di wajah itu, hanya aura yang sangat pucat. Xiao Yan, jangan. Petik 2. Kamu tidak bisa mati. Tetapi ketika Mu Yingying melihat sosok Xiao Yan, dia menggelengkan kepalanya dengan panik, matanya tertuju pada Xiao Yan. Karena pada saat ini, di hati Xiao Yan, sebuah kerangka besar seukuran kepalan tangan muncul, dan di tengah kerangka itu, hati merah cerah dimasukkan ke dalam rantai gelap yang tak tertandingi. Kekuatan yang merusak segalanya, terus-menerus melahap Xiao vitalitas Yan. Wosh wosh. Rantai hitam ditarik keluar, dan kemudian sosok Yueru mengikuti, dan langsung menyerangnya di jalan buntu. Saat rantai hitam ditarik, jantung Xiao Yan tampaknya terluka parah, dan frekuensi pemukulan perlahan melemah, tetapi jantung, yang baru saja utuh, menjadi terfragmentasi setelah rantai hitam itu pergi. Aku, akhirnya tidak, mengingkari janjiku. Xiao Yan menatap Mu Yingying yang berada di dekatnya, dan berkata dengan lembut, suaranya cukup lembut. Jangan katakan itu. Jangan katakan itu. Kamu akan mati. Tapi mata indah Mu Yingying memerah, dan rasa asam muncul di ujung hidungnya. Cailin, Wukansu www.wukansu.com. Maafkan aku. Yingying, maafkan aku. Long Yi, Xiao Yi, Senior Soul Eater, maafkan aku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, seteguk darah menyembur keluar, segera, napas di seluruh tubuh tiba-tiba anjlok, mata menjadi kusam, dan bahkan sikapnya mati, seolah-olah diambang kematian. Sabu-sabu. Pada saat ini, di dahi Xiao Yan, garis klan Xiao perlahan muncul, dan mereka terus melepaskan jejak kekuatan misterius, mencoba memperbaiki hati Xiao Yan yang patah, tetapi tidak berhasil. Tidak, Xiao Yan, kamu tidak bisa melempar kami seperti ini. Ketika Cailin melihat pemandangan ini, seluruh tubuhnya langsung roboh. Tidak ada tempat untuk udara Ratu Medusa, dan dia tampak seperti ingin mati. Xiao Yan, kamu tidak bisa mati. Tapi Mu Yingying dan Cailin ditangkap oleh adegan yang tiba-tiba ini dan mencoba yang terbaik untuk melepaskan diri dari pengekangan pilar batu. Tidak peduli seberapa kuat pengekangan itu di atas batu, pilar, kedua wanita itu mengabaikannya.
Akhirnya, pada saat berikutnya, kedua wanita itu melepaskan diri dari belenggu pilar batu, dan kemudian datang ke Xiaoyan, memeluk Xiaoyan dengan lembut. Kekuatan 10 warna dan kekuatan api suci biru terus menuju Xiaoyan. Dia mencoba untuk memperbaiki patah hati Xiaoyan, tapi aura Xiaoyan masih melemah dengan cepat, dan bahkan hampir menghilang. Kekuatan hidup Xiaoyan hampir menghilang, dan dia mulai menghilangkan kekuatan jiwanya. Begitu kekuatan jiwa Xiaoyan benar-benar hilang, saya khawatir para dewa pertempuran yang kuat tidak akan dapat kembali ke langit. Bajingan, minggir. Pada saat ini, Master of Soul Eater juga marah, dan aura di luar tubuhnya tiba-tiba bergetar, langsung menjatuhkan Xuan Chang ke belakang, dan kemudian dia bergegas menuju Xiaoyan. Senior, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Master Qi pemakan jiwa baru saja tiba di sisi Xiaoyan, dan Kailin segera meraih Qi dan berkata sambil terisak. Aku akan melihatnya. Pemakan jiwa juga tahu pentingnya masalah ini, dan segera melewati putri kedua, berjongkok dan membungkus Xiaoyan dengan kekuatannya sendiri. Senior, bagaimana? Setelah beberapa napas, kekuatan pembungkus Soul Eater Lord Xiaoyan perlahan menghilang, dan kedua gadis itu tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sulit. Serangan Raja Xuanling barusan disebut rantai api berburu, yang secara khusus ditujukan ke Shen Yan, tetapi Xiaoyan memblokir pukulan untukmu, dan hatinya benar-benar hancur oleh perburuan. Rantai api. Apalagi, vitalitas dalam tubuh sekarang telah habis, dan kekuatan jiwa sudah mulai mengalir, kata Lord of Soul Eater dengan sangat sedih. Jika Xuan Chang tidak menghentikannya sembarangan sekarang, Xiaoyan tidak akan pernah membiarkan ini terjadi. Senior, apakah tidak ada yang bisa saya lakukan? Mu Yingying masih bertanya dengan enggan. Sekarang hanya ada satu cara. Kamu menggunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuh Xiaoyan untuk mempertahankan kekuatan jiwanya. Aku akan membawa kekuatan jiwanya ke dunia hantu. Masih ada kesempatan untuk bertahan hidup, dalam hal ini. Ada sedikit ketidakberdayaan di mata pemakan jiwa, dan dia segera berkata. Membakar tubuh, kekuatan jiwa. Kailin juga sepertinya merasakan sesuatu, memeluk tubuh Xiaoyan dengan putus asa, dan tidak bisa menahan diri untuk bergumam. Xiaoyan, aku tidak akan membiarkanmu mati. Bahkan jika aku menukar kematianku, aku tidak akan membiarkanmu mati. Mereka mengatakan bahwa darahku adalah darah dari 10 warna Sky Swallowing Python, yang tertinggi. Kekuatannya, kamu minum. Aku mohon, minumlah. Kailin juga semakin meraung, merobek-robek pergelangan tangannya, dan jejak darah cemerlang menetes langsung di sudut mulut Xiaoyan, tapi Xiaoyan masih tidak membantu. Jangan seperti ini. Menggunakan kekuatan darah dari Ten Colored Sky Swallowing Python dengan gegabah akan menyebabkan kerusakan yang tak terukur pada dirimu sendiri. Pemakan jiwa memisahkan jejak kekuatan dan langsung menghentikan perilaku berlebihan Cailin. Kamu bajingan, lepaskan aku. Dia akan mati, jadi bagaimana jika dia begitu kuat? Dan Kailin tidak bisa menahan raungan saat dia melihat pergelangan tangannya dihentikan oleh pemakan jiwa. Aku menggunakan kekuatan api suci untuk membakar tubuhnya, bisakah aku benar-benar meninggalkan kekuatan jiwanya? Mu Yingying di samping juga bertanya sedikit. Ya, cepatlah, jika tidak, setelah beberapa saat, tidak akan ada kesempatan. Dan penguasa pemakan jiwa juga berkata, Mu Yingying, kamu berani. Tetapi ketika Mu Yingying baru saja akan memulai, Kailin meraung. Saudari Cailin, saya, Mu Yingying dipanggil oleh Cailin dan kemudian berhenti. Senior, saat ini, apakah kamu masih menyembunyikan sesuatu dari kami? Kailin samar-samar merasa bahwa penguasa pemakan jiwa tampaknya memiliki sesuatu yang disembunyikan dari mereka, dan berkata langsung dengan suara menangis. Jika kamu membakar tubuhnya, kamu pasti dapat mempertahankan kekuatan jiwanya dan memiliki kesempatan hidup, tetapi dia akan dibangkitkan di masa depan, dan dia tidak akan memiliki ingatan tentangmu. Penguasa pemakan jiwa mendengar kata-kata itu. Dia juga sedikit terkejut, dan kemudian mengeluarkan suara. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia jatuh ke dalam kelesuan dan keterus-terangan. Yingying, aku mohon padamu untuk menyelamatkannya. Ketika Cailin mendengar kata-kata ini, hatinya tiba-tiba bergetar, dan kemudian dia menatap Mu Yingying dan berkata, cepat dan buat keputusan. Kekuatanku tidak akan bertahan lama. Jika dia menunggu sampai kekuatan jiwanya benar-benar menghilang, aku khawatir dia tidak akan bisa kembali ke langit. Pemakan jiwa memperhatikan Xiaoyan,
dengan cepat menguras kekuatan jiwa dan mau tidak mau berkata. Mu Yingying setuju dengan lembut, dan kemudian berjalan di depan Yanqi. Kakak, terima kasih telah merawatku sejak aku masih kecil. Kamu selalu menjadi saudara yang paling kuat di benak Yingying. Tapi kali ini, Yingying mungkin tidak bisa menemanimu kembali. Pokoknya, Anda mentolerir keinginan saya. Sudah berkali-kali, biarkan saya disengaja untuk terakhir kalinya. Tapi Mu Yingying berbicara perlahan kepada Yanqi. Mungkinkah, meskipun Yanqi bersimpati dengan Xiao Yan, dalam analisis terakhir, kebenciannya terhadap manusia membuat Yanqi tetap waras. Melihat Mu Yingying berbicara seperti ini, dia tidak bisa menahan pikiran gila di dalam hatinya. Saudaraku, terima kasih. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, nyala api biru memancar dari tubuhnya, dan kemudian dia mundur sedikit dan berjalan menuju Xiao Yan. Mu Yingying, kamu berani. Ketika Yanqi memperhatikan adegan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, pupil matanya dipenuhi dengan rasa gila. Saudaraku, kamu selalu mengatakan kepadaku bahwa dunia manusia sangat indah. Manusia tidak hanya memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi bahkan memiliki sesuatu yang tidak pernah dimiliki oleh api suci kita sepanjang hidup mereka. Cinta, tanya kamu apa itu? Cinta? Sekarang, aku mungkin telah menemukannya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, kristal api suci biru-biru tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dan kemudian sedikit menempel pada Xiao Yan. Mu Yingying, kamu akan mati seperti ini. Apakah itu layak untuk seorang manusia? Dan Yanqi sama sekali tidak memahami emosi manusia, tetapi jika Mu Yingying melakukan itu, dia akan menghilang sepenuhnya, mati sepenuhnya, Yanqi akan benar-benar menghilang. Ci jelas tidak ingin melihat pemandangan itu. Tapi, aku hanya ingin dia hidup. Mu Yingying selesai dengan lembut, dan kemudian kristal api suci biru-biru di telapak tangannya diperas dengan lembut dan tiba-tiba hancur. Saudari Cailin, jika mungkin, saya harap saya tidak akan pernah memberitahu Xiao Yan selama sisa hidup saya. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, tubuhnya yang halus menjadi berkedip-kedip. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Roh api suci, aku telah membuatmu menderita. Dan kristal api suci baru saja hancur, roh api suci dipercayakan di tubuh Mu Yingying, juga lemah, dan akan jatuh. Mungkin ini takdir. Pilihanmu adalah pilihan kita bersama. Tapi kali ini, roh api suci tidak membantah Mu Yingying, dan mengatakan sesuatu di tubuhnya. Terima kasih. Mu Yingying juga tersenyum senang dan berkata, "Oke, mengumpulkan kekuatan kita berdua seharusnya memungkinkan dia untuk dilahirkan kembali." Roh api suci membuka mulutnya. Mari kita mulai. Setelah Mu Yingying selesai berbicara, aura api suci menghilang, langsung berubah menjadi genangan cairan biru-biru, yang perlahan muncul di telapak tangan Mu Yingying. Reading www.uukansu.com. Xiao Yan, aku hanya ingin kamu hidup. Dan Mu Yingying menyebarkan kristal api suci yang baru saja pecah langsung ke lubang besar di dada Xiao Yan, dan cairan biru juga membuka jalan. Mei Mu tersenyum kecil. Dengan tempat ke-22 dalam daftar api suciku, atas nama api es yang halus. Dengan darahku, dengan jiwaku, dengan kekuatanku. Pengorbanan. Pada saat ini, Mu Yingying tersenyum cerah. Begitu dia selesai berbicara, seluruh tubuhnya menjadi ilusi. Pada saat terakhir, seluruh tubuhnya benar-benar terbakar, dan itu berubah menjadi api biru dalam waktu singkat. Di bawah tatapannya, dia menabrak lubang besar di dada Xiao Yan. Sabu. Dengan tindakan Mu Yingying seperti ini, tubuh Xiao Yan yang kelelahan tiba-tiba menarik napas sedikit, darah perlahan mengalir, dan bahkan memiliki suara detak jantung yang samar, dan dia kuat dan kuat. Kekuatan mulai berdetak, dan kekuatan yang hampir kelelahan di tubuh, juga pada saat yang sama, mulai menunjukkan sprint geometris, meroket. Itu masih dalam kode, nanti. Api suci yang telah muncul sekarang berada di peringkat 35. Api hati Tianyan, 24. Api jiwa berwajah hantu, 22. Api es ethereal, dan penjaga klan Xiao yang muncul di awal. Ide bagus bisa dimunculkan, saya akan perhatikan baik-baik, dan beberapa waktu kemudian daftar Sheng Yan akan dirilis sepenuhnya. Melihat ke langit, Xiao Yan secara bertahap bangun, dan mata pemakan jiwa, Kailin, Xiao Yi, dan Long Yi semuanya menjadi aneh.
Tindakan Mu Yingying barusan tidak diragukan lagi terlihat oleh mereka semua, tetapi karena permintaan Mu Yingying, cukup sulit untuk tidak memberitahu Xiaoyan. Di mana saya? Neraka. Xiaoyan perlahan membuka pupilnya dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakan sesuatu. Bangun. Pemakan jiwa di samping mengatakan sesuatu sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Tuan pemakan jiwa, skala warna, aku tidak mati. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Menurut ingatan Xiaoyan, dia baru saja memblokir pukulan untuk Mu Yingying, dan dia terluka parah dan berada di ambang kematian. Bagaimana dia bisa berada di sini saat ini? Tubuhku. Saat berikutnya, Xiaoyan sepertinya menyadari bahwa nyala api hangat perlahan membakar hatinya, dan bahkan kekuatan di tubuhnya melonjak. Penampilan seperti ini jelas tidak sebanding dengan tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou sebelumnya. Apa yang Xiaoyan tidak tahu adalah bahwa setelah Mu Yingying dikorbankan, dia tidak hanya menggunakan kristal api suci dan kekuatan api suci untuk membantu Xiaoyan membentuk kembali hatinya, dia bahkan mengubah banyak hal di tubuh Xiaoyan. Kailin, di mana Yingying? Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, seolah-olah dia memperhatikan bahwa hanya Yueru yang menemui jalan buntu dengan Raja Xuanling di langit, sementara mata semua orang tenggelam. Dia di sini. Kailin ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ringan ke dada Xiaoyan. Sebagai istri Xiaoyan, Kailin secara alami tahu temperamen Xiaoyan, masalah ini tidak akan lama disembunyikan, jadi dia langsung menceritakannya. Bagaimana mungkin? Xiaoyan juga merasa ada yang tidak beres dan bertanya dengan ragu. Oke, Yingying, dia punya keinginan lain, dia berharap bisa membantu kakaknya menyingkirkan kutukan itu, dan bahwa Raja Xuanling adalah biang keladi dari semua ini, kata Kailin lembut. Serahkan padaku. Tidak butuh waktu lama bagi Xiaoyan untuk memahami sesuatu. Dia baru saja jatuh. Bagaimanapun, pada saat itu, kekuatan di tubuhnya sudah habis, dan untuk menahan pukulan dahsyat dari Raja Xuanling, Xiaoyan langsung mempertaruhkan dirinya sendiri, dan dada serta hatinya langsung hancur. Jadi itu masih utuh, tidak ada kerusakan, bahkan kekuatan dalam tubuh telah meroket banyak, membuat Xiaoyan tidak diragukan lagi memiliki beberapa dugaan. Yueru, turun. Biarkan aku membuat keinginan Yingying untuk bajingan ini. Xiaoyan memanggil dengan lembut ke Yueru di langit. Ya, Yueru mendengar kata-kata itu dan juga mendarat. Xiaoyan baru saja mengalami perubahan besar, tapi Yueru masih tidak bisa mengeluarkannya. Lagi pula, jika tidak ada yang bisa berurusan dengan Raja Xuanling, aku khawatir semua orang di sini akan mati. Bajingan kecil, aku tidak berharap kamu mendapatkan api suci lagi. Itu urusanku. Matilah raja ini. Meskipun Raja Xuanling telah menghabiskan banyak energi pertempuran di tubuhnya setelah bertarung untuk waktu yang lama, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah seorang pejuang abadi bintang 1 yang asli, dan tentu saja itu tidak sebanding dengan Xiaoyan. Boom! Raja Xuanling mengepalkan tinjunya dengan erat, dengan jejak kekuatan jahat hitam dan merah, tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Hohohoho, anjing tua, seberapa keren pertarungannya. Serangan Raja Xuanling yang tampaknya tirani dengan mudah diambil oleh Xiaoyan dengan satu tangan, dan kemudian Xiaoyan bertanya kepada Raja Xuanling dengan ekspresi muram. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu? Mustahil. Bagaimana kekuatan api suci dapat meningkatkan kekuatan seseorang? Itu tidak mungkin. Raja Xuanling mau tidak mau mengaum saat dia melihat Xiaoyan mengambil serangannya dengan satu tangan. Karena saat ini Xiaoyan dan Raja Xuanling merasa bahwa mereka bukan tikus yang sakit parah, tetapi seekor singa yang baru saja bangun dan penuh amarah. Bang bang bang. Xiaoyan tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan langsung mengirim Raja Xuanling terbang sejauh puluhan meter. Biarkan kamu, orang ini, memiliki pengalaman yang baik tentang kekuatan sebenarnya dari Saint Flame. Sebagai penguasa api suciku, aku akan membunuhmu, orang yang berpikiran sempit. Mereka yang dengan sia-sia berusaha berkolusi dengan ras jahat asing. Petik 2. Yingying, kali ini, aku akan berjuang untukmu. Mengumpulkan api untukmu. Dan pupil Xiaoyan dipenuhi dengan warna biru tua. Bahkan begitu dia selesai berbicara, ada sorak-sorai dari hatinya, seolah dia senang karena kata-kata Xiaoyan. Hati api Tianyan. Wajah hantu dan nyala jiwa. Api es kosong. Pengumpulan 3 api. Hancurkan iblis. Xiaoyan melangkah ke udara, dan 3 api suci dari setiap warna muncul secara langsung,
dan kemudian mereka perlahan-lahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Suara Xiao Yan seperti guntur, bergema di benak Raja Xuanling. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Yanqi, Medusa. Raja Xuanling melihat aura arogan Xiao Yan, dan segera tahu bahwa jika dia tidak mengambil tindakan defensif, dia mungkin akan jatuh ke tangan Xiao Yan sepenuhnya. Penggabungan dua api suci sebelumnya, Lotus hidup dan mati sudah cukup untuk melukai diri sendiri secara serius. Jika tiga api suci menyatu, tidak ada jalan keluar untuk Anda. Hanya jatuh. Kamu telah melakukan banyak kejahatan, jatuh seperti ini. Lebih baik Xuan Santian diam. Yueru, yang ada di samping, memandang Raja Xuanling dan berkata, "Ah, aku tidak bisa jatuh begitu saja. Aku belum menyatukan Xuan 3 hari, dan aku belum menelan api suci. Aku tidak bisa mati seperti ini." Bola jiwa. Pada saat ini, Raja Xuanling tampaknya dibangkitkan karena kematian Xiao Yan, dan dia menjadi seperti orang gila. Bola jiwa perak baru saja muncul, dan tiba-tiba, kekuatan yang kuat terus berkomunikasi dengan bola jiwa pada Raja Xuanling. Dan saat berikutnya, 10 Douxian yang terperangkap oleh lonceng sungai darah, serta banyak pembangkit tenaga listrik yang dihentikan oleh Long Yi Xiaoyi, menerobos pengepungan satu demi satu, dan di bawah desakan bola jiwa Raja Xuanling, mereka menghadapi depan Raja Xuanling. "Kumpulkan. Hahaha, Xiao Yan, ayo kalau bisa. Saya menggunakan semua pembangkit tenaga Xuantian sebagai dinding manusia. Jika Anda menyerang, maka Anda adalah pendosa tuannya." Hahaha. Raja Xuanling mengumpulkan semua pembangkit tenaga listrik di bawah kendalinya langsung di depannya, membentuk dinding manusia alami, mencoba menghilangkan gagasan Xiao Yan untuk mengintegrasikan 3 api suci. "Hari ini, apapun yang kamu lakukan, kamu tidak bisa lepas dari takdir jatuh. Pemakan jiwa senior, menyusahkanmu." Xiao Yan masih menggabungkan 3 api suci sendirian, dan kemudian berkata kepada Raja Pemakan Jiwa di belakangnya. Tapi entah kenapa, kali ini api suci terintegrasi. Membaca www.kansu.com cukup mudah, tidak asing seperti pertama kali, tapi Xiao Yan tidak tahu bahwa semua ini karena perombakan hatinya oleh Mu Yingying. Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu, tanpa penundaan, sosok langsung menghilang seperti hantu, dan saat berikutnya muncul di depan Raja Xuanling. Bagaimana mungkin? Ketika massa udara dari pemakan jiwa muncul di depan Raja Xuanling, Raja Xuanling hanya merasakan kekuatan yang kuat, dan dia tidak bisa bernapas. "Bawa," kata Lord of Soul Eater dengan niat membunuh, dingin dan tak berperasaan. Jika penguasa pemakan jiwa siap untuk bergerak, bersamanya saat ini, dia dapat dengan mudah memusnahkan seluruh Xuantian-Santian. Namun, karena pelestarian kekuatan, ada yang namanya pengorbanan Mu Yingying, yang benar-benar membuat Lord of Soul Eater. Tanpa diduga, saya tidak siap untuk reservasi sekarang. Tabrakan. Begitu suara Tuan Pemakan Jiwa jatuh, bola jiwa perak di tangan Raja Xuanling ditelan langsung oleh Tuan Pemakan Jiwa. Bajingan. Raja Xuanling tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung ketika dia melihat cara terakhirnya untuk menyelamatkan nyawanya diambil. Bahkan jika kamu mencuri bola jiwa, kamu tidak punya cara untuk mengendalikannya. Kekuatan jiwaku telah mencapai ranah kaisar. Kecuali kekuatan jiwa di antara kalian lebih kuat dari milikku, dan kekuatan jiwa di bola jiwa terhapus, tidak ada gunanya mencurinya. Hahaha, tunggu saja untuk mati. Dan saat suara Raja Xuanling jatuh, perasaan terputus dari kekuatan jiwanya datang dari lubuk jiwa Raja Xuanling. Bagaimana mungkin, kesempurnaan agung surgawi. Pada saat ini, murid-murid Raja Xuanling benar-benar ketakutan. Bukan hanya karena koneksi bola jiwa benar-benar terputus, tetapi juga karena perpaduan 3 api suci Xiao Yan di langit. Pada saat ini, langit dipenuhi dengan aura menakutkan yang tak terlukiskan, dan sumber aura itu sebenarnya adalah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam itu adalah Xiao Yan. Pada saat ini, dia hanya ingin membalas Mu Yingying, karena menurut spekulasi Xiao Yan, Mu Yingying dilenyapkan oleh Raja Xuanling, jadi dia meninggalkan Seng Yan untuk dirinya sendiri, tetapi dia tidak tahu bahwa Mu Yingying akan menyelamatkan dirinya sendiri. Perpaduan 3 api. Karena Yingying adalah nyala es yang sangat halus, sebut saja kamu air mata yang sangat halus. Di telapak tangan tua Xiao Yan, biji teratai halus yang sejernih air mata perlahan berkembang biak dan muncul. Kalian, bagaimana kekuatan jiwa bisa mencapai kekuatan jiwa kesempurnaan besar tingkat surga? Tidak, semua ini bohong.
Raja Xuanling menyaksikan bola jiwanya ditelan oleh pemakan jiwa dan kemudian kembali ke tangan Xiaoyan. Pada saat itu, dinding manusia yang dibentuk oleh banyak pria kuat di depannya dikendalikan oleh Xiaoyan. Perlahan-lahan menghilang, dan kemudian dia tidak bisa menahan diri untuk berseru. Yueru, ini adalah bola jiwa, turunkan dan biarkan para senior melepaskan kendali. Xiaoyan perlahan memberikan bola jiwa perak itu kepada Yueru. Adapun solusinya, Xiaoyan sudah mencapnya dengan kekuatan jiwanya. Yueru mendengar kata-kata itu, mengambil bola jiwa, dan kemudian langsung menuju ke kelompok sosok di bawah. Adapun Soul Eater, Long Yi dan Xiao Yi tidak jauh di belakang Xiaoyan. Adapun Cailin dan Yanqi, mereka juga tim besar di bawah. Selanjutnya, mari kita selesaikan masalah di antara kita. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, air mata halus yang penuh dengan fluktuasi destruktif di telapak tangannya perlahan terangkat, dan dia siap untuk menyerang Raja Xuanling. Hanya karena kamu ingin membunuhku juga. Dengan kekuatan penghancuran diri saya, celah ruang, keluar. Dan Raja Xuanling tidak mau kalah, bahkan jika dia tidak memiliki peluang untuk menang, dia masih tidak menunjukkan kelemahan. Dia dan saya bertemu beberapa tahun yang lalu dalam kompetisi perampasan poin dan berpartisipasi dalam pencelupan di kolam Kaisar Xuanling. Tetapi kami terluka parah oleh iblis misterius tentara pecinta naga Anda. Adegan yang familiar terus muncul dari Xiaoyan, mulut keluar. Ketika Cailin di bawah mendengar kata-kata Xiaoyan, dia tidak bisa menahan sedikit menggelengkan kepalanya. Ying, kamu benar-benar memenangkan keyakinanku, bahkan jika Suner menghalangiku di masa depan, aku masih akan membantumu. Cailin bergumam, jelas, kalimatmu Ying sebelumnya, aku hanya ingin dia hidup. Dan penyelamatan putus asamu Ying terhadap Xiaoyan membuat Cailin tergerak. Gadis yang baik meninggal hari ini. Jadi, Raja Xuanling, kamu hanya bisa menghormati semua ini dengan kematianmu. Dengan penyesalan, biarkan jiwamu terbang. Di akhir kata-kata Xiaoyan, dia benar-benar membawa niat membunuh yang sangat kejam. Air mata halus 3 warna di tangannya tidak lagi ditekan, dan itu langsung keluar dari tangan Xiaoyan, kontrol, tanpa pertobatan ke samping. Raja Xuanling diproyeksikan pergi. Perpaduan kekuatan 3 api suci. Sementara Raja Xuanling melihat serangan yang menakutkan itu, tidak ada jejak ketakutan di hatinya. Pada saat yang sama, ruang di belakang Raja Xuanling benar-benar menjadi terfragmentasi, dan dalam waktu singkat, itu mulai terdistorsi, seolah-olah ada sesuatu yang akan pecah. Meskipun air mata ethereal adalah biji teratai, mereka persis sama dengan air mata manusia, ukurannya sama, kristal perak dan antimon yang sama, tetapi ketiga warna itu mengandung energi besar yang menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Kong Linglei dengan lembut meninggalkan telapak tangan Xiaoyan, dan kemudian dengan suara kekosongan yang merdu, dia tiba-tiba menyerang ke arah tempat Raja Xuanling berada. Ruang membeku. Ini benar-benar metode yang menakutkan. Melihat air mata halus mengalir ke arahnya, Raja Xuanling juga merasa bahwa ruang di sekitarnya benar-benar beku. Tidak peduli bagaimana dia menggunakan cara, mereka semua tidak bisa bergerak 1 inci. Jatuh. Melihat air mata halus mendekati Raja Xuanling dalam jarak 10 meter, Xiaoyan menjerit keras, dan kemudian gelombang yang sangat menakutkan menyebar perlahan dan tiba-tiba dari langit yang tinggi. Pada tingkat serangan ini, aku khawatir bahkan 1 bintang tingkat kesempurnaan Douxian tidak dapat menanggungnya. Kalian berdua pergi bersamaku dan membuat lapisan pertahanan, jika tidak, seluruh Xuan Santian akan dihancurkan oleh orang ini. Dan penguasa pemakan jiwa juga tahu bahwa kekuatan yang dihasilkan oleh perpaduan 3 api suci sudah cukup untuk menghancurkan dunia, jadi dia tidak berani gegabah. Oke, ketika Long Yi dan Xiao Yi mendengar kata-kata itu, seluruh energi tubuh mereka muncul secara langsung. Di tempat di mana Xiaoyan dan Raja Xuanling bertarung, lingkaran kekuatan tirani secara langsung membentuk pesona, mencoba menghilangkan fluktuasi kekerasan yang dihasilkan oleh itu, terkepung. Air mata Kongling bersentuhan dengan Raja Xuanling, dan meledak tanpa mengindahkan. Di lingkaran api yang panas, ada sebanyak 3 jenis warna kaki, cian, dan biru. Tentu saja, sangat kuat. Hanya saja aku membencinya. Dan ketika serangan yang cukup untuk menghancurkan dunia meledak, suara jahat Raja Xuanling yang penuh dengan niat jahat keluar. Bum bum bum. Lingkaran demi lingkaran serangan benar-benar menghancurkan penghalang yang didirikan oleh 3 pemakan jiwa,
dan kemudian serangan itu melompat langsung di atas langit altar Gunung Xuanling, dan menembak ke seluruh Xuantian Santian. Kembali, serangan Xiaoyan, aku takut seluruh Gunung Xuanling akan musnah. Kailin memandang Xiaoyan dengan amarah di langit, dan mau tak mau berkata kepada beberapa orang di sekitarnya. Kaca-kaca, setelah serangan air mata ruang 3 warna Xiaoyan meledak, Raja Xuanling langsung ditekan dengan paksa, dan hanya dalam waktu singkat, dia terpesona oleh serangan yang menghancurkan bumi ini. Xuan Chang, teriak keras seperti sedotan penyelamat, Reading www.uukansu.com. Hanya setelah Xuan Chang berada di luar kendali Raja Xuanling, dia sudah menjadi tulang putih, tidak berbeda dengan orang mati. Hanya di abu, biarkan jiwamu terbang. Pupil Xiaoyan sedikit tertutup, dan kekuatan jiwa yang sangat menakutkan muncul, menyerang Raja Xuanling dan tulang putih Xuan Chang. Hahaha, hari ini aku kalah, tapi aku tidak akan membuatmu merasa lebih baik. Retak luar angkasa, Raja Xuanling menolak energi besar yang dihasilkan oleh air mata halus, dan kemudian tiba-tiba ditampar, tulang Xuan Chang langsung dihancurkan, dan dia meminumnya ke langit. Saat suara Raja Xuanling jatuh, seteguk darah langsung menuju ruang yang telah hangus oleh air mata halus dan menjadi sedikit terdistorsi, dan tubuh Raja Xuanling, bahkan jiwa, juga pada saat ini. Air mata perlahan menembus, tetapi setelah kerangka tirani Xuan Chang dipatahkan, ternyata itu adalah gemuruh dunia ini. Bang bang bang, saat tubuh dan jiwa Raja Xuanling benar-benar tertusuk oleh air mata yang sangat halus, terdengar suara es batu pecah, dan Raja Xuanling menghilang sepenuhnya. Akhirnya selesai. Hanya harga ini. Saat Raja Xuanling benar-benar jatuh, pemakan jiwa di bawah berkata perlahan. Ying. Xiaoyan melihat bahwa Raja Xuanling telah kehilangan jiwanya, dan kemudian meletakkan tangannya sedikit di jantungnya, dan jejak api biru-biru mengirimkan semburan kehangatan. Kakak kedua, hati-hati. Melihat adegan Xiaoyan, Xiaoyi di bawah tiba-tiba meraung. Karena Raja Xuanling saat ini telah sepenuhnya jatuh, tetapi langit di sini, di bawah pukulan terakhir Raja Xuanling dan udara keruh dari air mata halus, telah menjadi terfragmentasi, dan kemudian ada ledakan, dan langit tertentu, di atas altar. Di sana, pusaran besar tiba-tiba muncul. Di pusaran, ada adegan badai luar angkasa yang sangat menakutkan, seolah-olah menelan segalanya. Bajingan ini, Raja Xuanling, telah jatuh dan menciptakan hal yang merepotkan. Melihat celah spasial yang semakin kuat di langit, pemakan jiwa tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Retakan ruang di langit seperti iblis yang melahap segalanya. Senior, apa yang kamu lakukan sekarang? Long Yi dan Xiao Yi saling memandang dan bertanya, mereka berdua secara alami mencium fluktuasi berbahaya di pusaran celah ruang. Retak ruang angkasa sangat berbahaya, dan aku khawatir bahkan makhluk abadi yang kuat tidak dapat menjamin keamanan tertentu. Dan transmisi celah ruang angkasa ini acak. Begitu masuk, tidak ada yang tahu kemana ia akan diteleportasi. Lord of kata pemakan jiwa. Swiss. Saat berikutnya, pusaran besar di celah di ruang mengeluarkan hisapan besar, secara langsung melibatkan beberapa pohon dan bunga mati di altar. Sial, hisapan yang kuat, jika ini terus berlanjut, aku khawatir kita semua harus tersedot. Pada saat ini, Xiaoyan, yang paling dekat dengan pusaran celah ruang, mengerutkan kening. Dengan kekuatan dan posisi Xiaoyan saat ini, dia bisa mencium bau berbahaya di celah ruang angkasa. Batuk, di mana ini? Tidak lama kemudian, banyak pembangkit tenaga listrik di altar di bawah juga terbangun satu demi satu. Xiaoyan, Zujin mencoba yang terbaik untuk membuka matanya, dan segera melihat sosok Xiaoyan dan Long Yi di langit, dan tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya. Di mana Raja Xuanling? Ada apa? Zujin mau tak mau bertanya. Yanqi. Zujin melihat Yanqi pada saat berikutnya, tetapi pada saat ini, hanya ada aura samar di mata Yanqi, dan bahkan pupil matanya dipenuhi dengan kebencian terhadap Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan tampaknya sedikit menakutkan. Sefu juga sedikit menyipitkan matanya, menatap Xiaoyan di langit. Meski kekuatan Xiaoyan tidak sekuat dirinya yang setengah abadi, namun hal itu membuat Sefu merasakan ketakutan. Ratu, Sefu mengabaikan ini untuk saat ini, dan berbicara sedikit kepada Cailin. Xiaoyan adalah pahlawan dari seluruh Xuan Santian. Mata indah Cailin bergerak sedikit dan berkata dengan lembut. Pahlawan, mungkinkah? Kerumunan,
yang dipimpin oleh 10 pejuang abadi Xuantian, sepertinya tahu sesuatu dan berkata, "Dia membunuh Raja Xuanling, kalau tidak, kamu masih boneka di bawah Raja Xuanling." Kekuatan Cailin pulih, dan dia tidak takut pada siapapun di sini, dan berkata dengan kaget. Tentu saja, beberapa pembangkit tenaga listrik samar-samar mengingat hal-hal di bawah kendali Raja Xuanling, dan ketika Cailin berkata begitu, mereka langsung kagum pada Xiao Yan di langit. Yueru, Master Pavilion dari Wanhua Pavilion berbicara perlahan. "Guru." Melihat sang guru berbicara, Yueru kembali ke pelukannya seperti seekor burung. Pertempuran dengan Raja Xuanling barusan menyebabkan banyak kerusakan pada Yueru, dan setelah mengetahui bahwa Xiao Yan telah menikah dan memiliki keluarga, Mu Yingying kemudian membuat pengorbanan. Jelas, bagi Yueru, itu seperti baru saja kembali dari neraka, tidak bisa tidak membantu tetapi pergi ke pelukan Master Pavilion Wanhua. Yueru tidak menangis, tinggalkan saja kebiasaan. Master Pavilion dari Wanhua Pavilion seperti seorang ibu yang penuh kasih, perlahan menopang rambut Yueru dan menghiburnya. Sementara anggota keluarga kerajaan Xuanling lainnya dibebaskan dari kendali, mereka juga pulih satu demi satu, tetapi Zuotua dan beberapa pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling benar-benar jatuh. Pusaran retakan ruang. Master Sekte Racun di samping tidak bisa tidak terkejut. Jelas hal semacam ini, meskipun saya belum melihatnya dengan mata kepala sendiri, tetapi dari buku-buku kuno, saya tahu kengeriannya. Apa yang bisa saya lakukan sekarang? Pusaran retakan di ruang angkasa ini adalah tempat berbahaya yang bahkan dapat ditelan oleh makhluk abadi bintang 2. Tetapi jika kita tidak menyelesaikannya, saya khawatir seluruh Xuanzan kita akan hancur, ditelan olehnya. Master Sekte Racun Sekte Ren dia terus berbicara. Biarkan aku melakukannya. Aku juga tulang tua. Dan kali ini aku dikendalikan oleh Raja Xuanling begitu lama, dan aku melakukan banyak hal yang salah. Biarkan aku melakukan pendamaian untuk keluarga kerajaan Xuanling. Master Sekte dari Sekte Racun membuka mulutnya, dan Qin Tian, yang sedikit lemah di samping, maju selangkah dan berbicara perlahan. "Hantu tua Qin Tian, Anda tidak bisa menghentikan hal itu." Petik 2. Pria kuat di bawah altar terus berbicara. "Senior, bagaimana saya bisa menghentikan hal ini?" Xiao Yan tidak menemukan apapun setelah pemeriksaan singkat, seolah-olah tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan jiwa api Douqi-nya, dia hanya menyentuh pusaran celah ruang, dan tidak ada yang tersisa. Pusaran celah ruang memakan makhluk hidup. Kecuali jika memakan manusia, itu tidak akan berhenti. Dan celah ruang saat ini cukup untuk menghentikan kita berempat. Tetapi jika kita berempat masuk ke dalamnya, tidak ada jaminan bahwa itu akan diteleportasi. "Kemana kamu akan pergi?" Pemakan jiwa juga berkata. "Melahap manusia, apakah itu langsung teleportasi?" "Xiao Yi, Long Yi, jika kita bertiga dipisahkan, kita akan pergi ke benua bintang langit untuk bersatu kembali di masa depan. 8 ras kuno semuanya berakar di benua bintang langit, dan aku meninggalkan hantu itu. Kemana ratu akan pergi?" Gumam Xiao Yan, jelas memikirkan sesuatu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8, Oke, keduanya langsung setuju. "Senior, ayo pergi. Aku berjanji padamu untuk pergi ke dunia hantu sebelumnya. Aku sudah terlalu lama tinggal di sini di Xuanzan, dan aku harus pergi. Hal sebelumnya, terima kasih." Membaca www.uukansu.com, Xiao Yan selesai berbicara, senyum cerah muncul di wajahnya, dan kemudian dia tidak menunggu semua orang, setelah bereaksi, tubuhnya memancarkan kekuatan api suci 3 warna, dan dia melompat ke pusaran retakan ruang yang sepertinya bisa melahap manusia dalam sekejap. "Kalian berdua, ayo pergi bersama." Setelah Master of Soul Eater selesai berbicara, kekuatan yang kuat secara langsung melibatkan Long Yi dan Xiao Yi ke dalam celah ruang angkasa, dan kemudian kembali ke tubuh Xiao Yan sendirian. Pada saat ini, Xiao Yan 4 orang, perlahan menghilang di mata banyak orang kuat. "Kailin, tunggu aku kembali." Tepat ketika Kailin ingin mengusir, dia mendengar suara lembut. "Kamu ingin membawa mereka berdua kembali? Aku akan menunggumu di sini." Kailin baru saja sampai di pusaran celah ruang angkasa ketika suara Xiao Yan keluar, dan kemudian mengatakannya. "Oke." Mendengar ini, Xiao Yan berkata dengan santai, dan kemudian aura mereka berempat langsung menghilang ke dunia ini. "Suner, tunggu aku." Dan dengan hilangnya keempatnya,
pusaran celah ruang yang menelan segalanya dan tidak bisa dihentikan akhirnya ditutup perlahan. Seluruh Suan Santian mengalami malapetaka seperti itu, matahari terbenam, menembus awan dan bertebaran di langit. Pria kecil, kamu selalu menjadi rekan kami di paviliun dupa pembakaran. Lain kali aku melihatmu, aku khawatir kamu telah berubah menjadi naga. Dan Zhu Jin dan kelompoknya menyaksikan Xiao Yan pergi, dan perlahan menghadap ke langit. Membuat hadiah yang luar biasa. Pada saat itu, urusan Suan Santian akan berakhir, Sekte Super Suantian kembali normal, dan tempat ini masih merupakan tanah subur bagi para jenius. Tabrakan, angin yang menakutkan itu seperti sarung pedang yang tajam, menamparkan mereka bertiga, menyebabkan mereka bertiga sedikit menangis. Sial, meskipun kita terjebak dalam pusaran ruang, tetapi pusaran ruang tidak perlu begitu kejam, kan? Xiao Yi di samping memandang kegelapan, tanpa kecemerlangan, hanya suara angin pecah yang tajam terdengar, mau tak mau berkata. Oke, melihat Xiao Yi berbicara seperti ini, Long Yi tertawa. Kakak kedua, dan Xiao Yi juga tersenyum kecil. Meskipun kita harus meninggalkan Suan Santian cepat atau lambat, saya tidak percaya bahwa Raja Suan Ling akhirnya menggunakan tubuh Suan Chang dan semua kekuatannya untuk menyingkat saluran ruang angkasa, jadi kita harus pergi lebih awal. Bambu tua dan yang lainnya memilikinya, kenang-kenangan yang bagus. Xiao Yan melihat ke pintu masuk pusaran air ruang yang menghilang dan berkata. Kakak kedua, kemana kita akan pergi sekarang? Xiao Yi bertanya sambil melihat pusaran ruang yang tak berujung. Wosh wosh. Begitu suara Xiao Yi jatuh, ada angin kencang yang pecah, yang ternyata samar-samar langsung menyerang Xiao Yi. Kakak ketiga, hati-hati. Long Yi dengan cepat mendorong sosok Xiao Yi menjauh. Bang bang bang. Saya tidak tahu kekuatan apa yang ada dalam angin pecah yang tak terlihat, dan mengenai tubuh Long Yi. Long Yi sebenarnya terlempar ke belakang puluhan meter untuk menstabilkan sosoknya. Saudaraku, apakah kamu baik-baik saja? Xiao Yan melihat Long Yi seperti ini dan tidak bisa tidak bertanya pada Long Yi. Xiao Yan sangat terkejut. Long Yi sekarang menjadi pembangkit tenaga listrik fighting immortal yang asli. Suara angin yang pecah dapat memancarkan kekuatan yang begitu kuat. Jika kekuatan dirinya dan Xiao Yi belum mencapai tingkat fighting immortal, saya khawatir akan ada lebih banyak keberuntungan daripada keberuntungan. Senior, ada apa? Ketika Xiao Yan bingung, dia buru-buru bertanya pada Soul Eater di tubuhnya, karena ketika dia baru saja pergi, Xiao Yan merasakan Soul Eater kembali ke tubuhnya. Petik 2. Apa yang menunggu Xiao Yan adalah ketenangan yang mematikan. Ini benar-benar sekelompok orang kecil yang menarik. Kamu sepertinya memiliki bau yang tidak asing di tubuhmu. Setelah beberapa saat, di pusaran ruang, massa udara yang ditutupi dengan aura hitam perlahan datang untuk mengepung Xiao Yan. Energi hantu. Xiao Yan terkejut ketika dia baru saja mencium kekuatan aura ini. Aura di atas massa udara misterius ini persis sama dengan aura hantu, dan bahkan lebih kuat dari hantu yang pernah ditemui Xiao Yan sebelumnya. Xiao Yan tidak memiliki kesempatan untuk berhubungan dengan hantu yang kuat. Paling-paling, dia adalah penguasa pemakan jiwa. Mungkinkah pria misterius ini adalah musuh penguasa pemakan jiwa? Xiao Yan tidak tahu seberapa kuat Soul Eater itu. Satu-satunya hal yang Xiao Yan tahu adalah musuh Soul Eater dapat dengan mudah memusnahkan dirinya sendiri. Saat berikutnya, hati Xiao Yan sepertinya mencium fluktuasi berbahaya, dan jejak api biru perlahan muncul, seolah-olah dia ingin melindungi Xiao Yan tanpa sadar. Nak, jangan lari. Aku tidak akan melakukan apapun padamu. Energi hitam misterius di pusaran ruang baru saja datang ke Xiao Yan, dan dia segera melihat Xiao Yan melarikan diri dan berkata langsung. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa melakukannya tanpa berlari. Ketika ki hitam misterius ini baru saja menyelimutinya, darah di tubuhnya berhenti mengalir, dan bahkan ki pertempurannya membeku. Yang mulia, kami tampaknya tidak ada hubungannya satu sama lain. Jika Anda melakukan ini, apakah Anda tidak takut memprovokasi kutukan ilahi? Xiao Yan juga tahu bahwa di pusaran ruang, dia ingin melarikan diri darinya, tangan yang maha kuasa di depannya. Tidak diragukan lagi, itu lebih sulit daripada mencapai langit. Anak manusia, kamu benar. Tapi ada fluktuasi dalam dirimu yang aku kenal. Dengan cara ini, biarkan aku mencari tubuhmu. Jika aku merasa salah, aku secara pribadi akan meminta maaf padamu. Bagaimana denganmu? Dan ki hitam misterius itu masih tidak mau menyerah,
dan berkata perlahan, tetapi suaranya bukan nada negosiasi, tetapi lebih seperti perintah. Jangan khawatir, meskipun ada beberapa keajaiban langit dan bumi seperti api suci di tubuhmu, tujuanku bukan itu. Sepertinya aku bisa melihat kekhawatiran Xiao Yan, dan ada sedikit. Di dalamnya, udara hitam misterius. Sepertinya perang baru saja berakhir, dan harus dimulai lagi. Xiao Yi, Long Yi, Xiao Yan berteriak setelah mendengar ini, dan berkata langsung. Sejak pengorbanan Mu Yingying, sumber Xiao Yan yang terluka karena meledakkan api aneh juga telah diperbaiki olehnya, dan bahkan kekuatannya telah meningkat pesat. Menurut dugaan Xiao Yan, kekuatannya saat ini telah memasuki Kaisar Dou Bintang 9, meskipun dia baru saja masuk, itu dapat dianggap sebagai Kaisar Dou Bintang 9 peringkat 1 yang sebenarnya, dan Xiao Yan masih memiliki jiwa wajah hantu. Api yang belum tertelan, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa itu dapat mencapai tingkat yang sama sekali baru setelah menelan. Bunuh. Long Yi dan Xiao Yi saling memandang, dan napas agung muncul. Jelas, udara hitam misterius di depan mereka membuat mereka berdua merasakan gelombang kematian. Hehe, dia benar-benar anak kecil yang waspada. Tapi semakin kamu seperti ini, semakin menurutku induksiku benar. Kalau begitu biarkan aku mengambil tindakan dan menangkapmu. Gas hitam misterius itu perlahan terungkap setelah berkata sebuah kalimat, tepat di luar energi hitam, telapak tangan gelap dengan energi hampir 1000 meter perlahan terbentuk. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8, M. Apakah ini, peri petarung bintang 2 atau peri petarung bintang 3, artinya, di depan raksasa seperti itu, masih tidak signifikan. Sial, tepat ketika Xiao Yan hendak bertarung mati-matian, suara yang familiar datang dari luar angkasa. Haha, muridku, kapan giliran iblis kecil untuk mengambil tindakan? Dan ketika telapak energi hampir 1000 kaki hendak menyerang Xiao Yan, tempat tertentu di pusaran ruang runtuh, dan kemudian cakar raksasa dengan energi emas yang mengerikan tiba-tiba menghancurkan kehampaan, dan cakar menamparkan telapak energi hitam. Wosh wosh. Cakar naga emas terbanting, dan telapak energi besar itu segera dihancurkan. Klan naga, melihat pemandangan ini, gas hitam misterius tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, dan nada ketakutan perlahan muncul. Orang yang ingin dilindungi oleh Raja Naga Emasku juga adalah orang yang berani bergerak dengan semutmu. Dan melihat cakar naga emas menghancurkan telapak energinya sendiri dengan satu cakar, momentumnya tidak melemah sama sekali, dan dia menyerang energi hitam misterius. Raja Naga Emas, bukankah kamu sudah jatuh? Sial, Reading www.wukansu.com sebenarnya adalah seorang pria yang dilindungi oleh seorang pria besar. Semoga beruntung. Gas hitam misterius itu terdengar kata-kata itu, dia mengucapkan sepatah kata pun dengan kejam, dan kemudian sosoknya melintas dan menghilang di sini dalam sekejap. Paman Tuan, dan Xiao Yan menatap kosong ke cakar naga emas di depannya, yang penuh keagungan. Di cakar naga emas, kekuatan kuat yang bersaing dengan langit dan bumi perlahan muncul. Lebih baik membicarakan masa lalu di masa depan. Saya baru saja kembali dan saya masih memiliki banyak hal. Alasan utama kekuatan untuk memotong ruang kali ini adalah untuk merasa bahwa hidup Anda dalam bahaya. Saya tidak berharap itu menjadi langkah yang terlambat. Kembalilah dengan Long Yi dan Xiao Yi, beberapa tempat lebih cocok untuk mereka. Raja Naga Emas Suying berkata perlahan. Kakak kedua, kita akan datang ketika kita pergi. Lain kali kita bertemu, jangan biarkan aku meninggalkanmu terlalu jauh. Xiao Yi dan Long Yi saling memandang dan berkata, Hei, lain kali kita bertemu, aku tidak tahu siapa yang begitu kuat. Xiao Yan juga cukup senang ketika mendengar ini. Bagaimanapun, tubuh Long Yi belum diresapi dengan darah naga, dan identitas Xiao Yi Huo Elf tidak jelas, jadi dia tidak bisa mendapatkan apapun dari mengikutinya. Tuan pemakan jiwa, saya tidak peduli tentang apa yang terjadi pada murid saya di Suan Santian sebelumnya, tapi kali ini saya pergi ke alam hantu. Jika ada yang tidak beres dengan murid saya yang berharga di alam hantu Anda, hati-hati saya akan membersihkannya. Ranah pemakan jiwamu. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dengan kilatan cahaya, dia mengambil sosok Xiao Yi dan Long sendiri, dan kemudian meninggalkan suara yang mengguncang langit dan bumi, perlahan bergema di pusaran ruang ini. Dengan menghilangnya Raja Naga Emas dan rombongannya, jimat pemakan jiwa di tubuh Xiao perlahan mengendur. Pemakan jiwa senior,
Seolah merasakan melonggarnya jimat pemakan jiwa, Xiaoyan bertanya pada jimat pemakan jiwa di tubuhnya sendirian di pusaran ruang gelap ini. Begitulah, sangat enak untuk tidur. Pemakan jiwa ditemukan oleh Xiaoyan segera setelah dia mengendur, dan dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru menemukan beberapa alasan lain untuk menutupi rasa malunya. Senior, apa ki hitam barusan? Melihat penampilannya, sepertinya itu datang padamu. Xiaoyan juga merupakan generasi yang cerdas, dan hanya dalam beberapa saat, dia menyadari sesuatu. Ketika dia berada di luar pusaran ruang angkasa, penguasa pemakan jiwa masih memiliki aura, begitu dia memasukinya, aura itu menyatu, dan ketika gas hitam misterius muncul, dia bahkan lebih berhati-hati. Memang ada di sini untukku. Pemakan jiwa bertanya pada Xiaoyan, tetapi dia tidak ingin menyembunyikannya. Orang yang barusan, seperti yang kau pikirkan, memang musuhku. Sang pemakan jiwa berkata Zaidu. Musuh. Xiaoyan tiba-tiba menjadi bingung ketika mendengar kata-kata itu. Dia adalah musuhku di dunia hantu. Dia disebut penggembala hantu. Dia adalah pria yang bisa dengan bebas memasuki dunia manusia dan dunia hantu. Pemakan jiwa berkata sedikit, tapi itu hanya membuat Xiaoyan merasa begitu, ini pria itu sepertinya sengaja menyembunyikan sesuatu. Oke. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, tetapi tentang para gembala dan dunia hantu, dan metode untuk membangkitkan Mu Yingying, mari kita pergi dari sini dulu. Aku tidak selalu merasa di sini. Penguasa jiwa pemakan. Cara membangkitkan Mu Yingying. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar kata-kata itu, jelas Xiaoyan sudah tahu tentang pengorbanan Mu Yingying. Aku tidak akan membohongimu, dan kali ini aku pergi ke dunia hantu, mungkin aku juga membutuhkan bantuanmu. Kata Lord of Soul Eater dengan lembut. Oke, mendengar ini, Xiaoyan mengangguk diam-diam. Masalah pengorbanan Mu Yingying adalah persis apa yang Xiaoyan khawatirkan saat ini. Jika masalah ini tidak diselesaikan sesegera mungkin, saya khawatir Xiaoyan akan kesulitan tidur dan makan. Kamu beruntung kali ini, kamu tidak menghadapi badai luar angkasa, jika tidak kamu akan mati, kata Lord of Soul Eater. Ini, bagaimana caranya? Dan Xiaoyan melihat pusaran air yang agak gelap ini dan berkata tanpa daya. Ikuti aku. Dan Master of Soul Eater langsung membawa Xiaoyan menuju tempat tertentu. Tabrakan. Setelah beberapa saat, kedua sosok itu berjalan jauh, dan kemudian menjadi kosong dan berhenti. Hancurkan ruang di sini dan keluar dari sini, kata Soul Eater. Oke, mendengar ini, Xiaoyan tidak ragu, dan langsung setuju, dan segera kekuatan api suci muncul di tubuhnya, siap beraksi. Bang bang bang. Dan ruang ini secara tak terduga sederhana, pukulan ringan Xiaoyan langsung hancur. Ayo pergi. Melihat ini, pemakan jiwa buru-buru berkata, dan setelah itu, dia mengambil tubuh Xiaoyan dan bergegas ke dalamnya, dan kemudian ruang yang hancur kembali menjadi tenang. Mungkin Raja Xuanling bahkan tidak berpikir bahwa dia ingin membunuh Xiaoyan dengan mendesak pusaran ruang, tetapi Xiaoyan memiliki penguasa pemakan jiwa, paling banter, dia mengantarnya ke dunia hantu untuk menyelamatkannya terlebih dahulu. Waktu. Terak-terak, Xiaoyan baru saja meninggalkan pusaran ruang, hanya untuk merasakan matanya menyala, cahaya yang menyilaukan membuat mata Xiaoyan sedikit perih, dan dia tidak bisa membuka matanya, tetapi tangisan yang agak sunyi sudah muncul, di samping telinganya. Apa yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa aura di dunia hantu ini berbeda dari yang ada di dunia manusia. Ketika dia baru saja tiba di sini, aura yang luar biasa langsung menekan daging Xiaoyan, dan itu benar-benar keluar langsung dari suatu tempat di langit, menunjukkan meteor jatuh umumnya menuju ke tanah. 8,1, Zhongwen Wang Wo, Hi, 8, M. Ups. Saat berikutnya, Xiaoyan hendak membuka matanya dan ingin memeriksa sesuatu, tapi dia langsung menabrak kepala lembut sesuatu, seolah-olah ada sesuatu yang hancur dan sesuatu mengalir keluar. Surga turun dari para dewa. Siapa orang ini? Di samping Xiaoyan, beberapa sosok yang terputus-putus terus berbicara. Saat berikutnya, Xiaoyan mendengarkan suara-suara ini dan perlahan membuka pupilnya, tetapi melihat pemandangan yang agak lucu. Xiaoyan melihat ada 5 sosok berdiri di depannya. Di antara 5 orang itu, 1 adalah seorang wanita dan 4 pria. Wajah wanita itu sangat jelek, menatap Xiaoyan dengan ganas, sementara sosoknya sendiri tiba-tiba hancur agak kecil. Monster ini cukup kecil, seperti hewan peliharaan. Kamu menghancurkan binatang jiwaku,
Kamu membayarku. Ketika wanita di antara 5 melihat ini, dia melangkah maju sedikit, dan kemudian memarahi Xiao Yan dengan marah. Xiao Yan melihat sutra biru wanita itu diikat dengan jepit rambut bunga dan kayu yang diukir dari kayu. Tidak ada hiasan lain, dan itu sedikit lembut. Seluruh tubuh memancarkan aroma samar. Mendengar ini, Xiao Yan benar-benar bingung. Dia tidak datang ke alam hantu karena hancur dari pusaran ruang barusan. Bagaimana dia bisa jatuh langsung dari langit, dan dia juga menghancurkan milik orang lain, binatang roh sampai mati. Xiao Yan melihat ke bawah pada saat ini, dan menemukan bahwa ada monster yang sangat kecil berdiri di bawah tubuhnya. Jika bukan karena orang ini, saya khawatir itu akan jatuh dari langit, dan saya tidak diizinkan untuk melakukannya, terluka parah. Bagaimanapun, ini adalah dunia hantu, bukan manusia. Dunia, semangat juang dan kekuatan tidak sebaik dunia manusia. Gadis ini, aku akan memberimu kompensasi. Xiao Yan berkata perlahan setelah suara yang dalam. Kamu membayar. Berapa yang kamu bayar untukku? Wanita itu tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan binatang jiwa ini dan tidak bisa menahan diri untuk memarahi. Ketika Xiao Yan melihat ini, bagaimanapun juga, dia yang pertama bersalah, dan dia menggelengkan kepalanya sedikit, membiarkan wanita itu memarahi. Oke, saudari, adik laki-laki ini tidak melakukannya dengan sengaja, jadi dia harus melakukan perbuatan baik. Pada saat ini, salah satu dari 4 pria itu keluar dengan tampilan yang baik hati. Orang ini adalah yang pertama dari 5, baru saja, Xiao Yan jatuh langsung dari langit, dan binatang jiwa saudara perempuannya dihancurkan sampai mati. Binatang jiwa ini tidak begitu berharga, tetapi dia telah memiliki perasaan dengan saudara perempuannya selama bertahun-tahun, tetapi dia merasakan aura tirani dari Xiao Yan, jadi dia tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, dia sudah melangkah ke 9 kaisar pertarungan bintang kekuatan orang di depannya mungkin sangat menakutkan, dan mereka berlima masih harus bergegas, jadi tentu saja mereka tidak ingin membuat masalah. Adik laki-laki ini pasti pergi ke Ghost King Ridge, kan? Saat berikutnya, pria itu tersenyum pada Xiao Yan. Ghost King Ridge, di mana ini? Xiao Yan bertanya perlahan. Ini adalah tempat manajemen di bawah Li Sol Territory yang disebut Ghost King Ridge. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya di sini. Wanita itu juga berbicara perlahan, suaranya penuh kebencian untuk Xiao Yan. Ghost King Ridge, Xiao Yan sedikit terkejut, tetapi dia masih datang ke alam hantu, tetapi ketika dia mendengar Li Sol Realm, Xiao Yan merasa bahwa jimat yang melahap jiwa di tubuhnya mengirimkan kekuatan yang kuat. Membuat Xiao Yan sedikit menyengat. Aku tidak tahu harta apa yang dimiliki Ghost Wangling. Xiao Yan, yang baru saja tiba, jelas tidak tahu apa yang sedang terjadi, dan segera bertanya. Hei, Ghost King Ridge adalah tempat harta karun yang bagus di wilayah Lihun. Dikatakan bahwa ada harta yang tak terhitung jumlahnya di Ghost King Ridge, dan jika kamu beruntung, kamu dapat menemukan Ghost King Well dan memata-matai dirimu sendiri, takdir darinya. Begitu banyak hal, itu menarik banyak orang kuat untuk mengikuti. Kata pria yang memimpin. Oh, menarik sekali. Xiao Yan tertawa ketika mendengar ini. Bagaimana, adik kecil, apakah kamu ingin pergi bersama kami? Kata pria yang memimpin. Ini beberapa pil obat, sebagai kompensasi untukku menghancurkan Soulbeastmu. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan, jadi aku tidak akan bersamamu. Akan ada periode kemudian. Xiao Yan selesai berbicara, dan sosoknya menghilang seketika, sebuah botol pil obat yang agak indah perlahan keluar. Sebenarnya adalah obat racikan. Wanita yang sedikit tidak puas dengan Xiao Yan barusan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Begitu tembakan diambil, itu adalah pil kaisar kelas 3. Saya khawatir latar belakang orang ini agak tirani. Petik 2. Lupakan, ayo pergi dulu. Pergi ke satu tempat. Tetapi yang aneh adalah bahwa kekuatan 5 orang ini sebenarnya dikatakan telah melangkah ke pembangkit tenaga listrik Kaisar Bintang 9 Dou. Ini adalah pegunungan yang agak megah, yang membuat Xiao Yan memiliki ilusi bahwa ini bukan dunia hantu, tetapi dunia manusia. 8,1, Zhongwen Wang Ou, Hi, 8, M. Xiao Yan sudah meninggalkan 5 saat ini, dan segera menemukan gua yang agak sepi dan duduk bersila di dalamnya. Senior, apa yang terjadi? Mengapa ki pertempuran di tubuhku sedikit terhambat? Dan apa Soulbeast yang pertama kali disebutkan wanita tadi?
Itu jelas sama dengan bis. Xiao Yan melihat tidak ada seorang pun di bawah, dan penghalang jiwa lain diatur, dan kemudian bertanya kepada Tuan Pemakan Jiwa. Hehe, nak, apakah kamu membutuhkanku sekarang? Pemakan jiwa mendengar kata-kata itu dan langsung muncul dari penerimaan cincin itu oleh Xiao Yan, dan berkata sambil tersenyum. Senior, jangan mengkhianatimu, kata Xiao Yan tanpa daya. Memang benar bahwa ini adalah dunia hantu. Adapun fakta bahwa kamu mengatakan bahwa tampilan pertempuran Ki terhalang, itu karena kamu memiliki aura orang asing yang kuat. Bagaimanapun, ini adalah dunia hantu, dan hanya kekuatan Ki hantu yang digunakan. Ki pertempuran Anda di sini tidak berbeda dengan Bita, meskipun keduanya tidak bertentangan, tetapi jika Anda keluar untuk menggunakan Ki pertempuran, saya khawatir kekuatan besar di sini akan menemukan Anda dan dengan mudah menangkapmu. Lord of Soul Eater berkata dengan lembut. Mungkinkah aku masih harus mengubah Ki bertarungku menjadi Ki hantu? Xiao Yan terkejut ketika mendengar ini. Tidak, kamu salah. Di 7 alam, semuanya berlatih bertarung Ki, tetapi nama bertarung Ki berbeda di masing-masingnya. Kami di dunia hantu juga mengolah Ki bertarung, tetapi karena masalah lingkungan, Ki pertempuran telah berevolusi. Itu telah menjadi kekuatan yang menakutkan dan menakutkan, sehingga disebut Ki hantu. Petik 2. Tapi dalam analisis terakhir, itu masih melawan Ki. Ki pertempuran di tubuh Anda dengan aura Ki hantu, sehingga tidak ada yang akan menemukannya. Pemakan jiwa banyak bicara, tetapi Xiao Yan masih bingung. Bocah konyol, apakah kamu tidak memiliki wajah hantu dan nyala jiwa? Ketika kamu menggabungkannya, Ki hantu secara alami akan lahir di dalam dirimu, dan Ki hantu, yang merupakan Ki pertempuran di tubuhmu, hanyalah nama makhluk di alam semesta, dunia hantu dan manusiamu. Ini berbeda, sang pemakan jiwa memarahi sambil tersenyum. Dimengerti, selama kamu melahap wajah hantu dan nyala jiwa dan membuat dendammu menjadi suasana seram dan menakutkan, kamu dapat berevolusi menjadi aura hantu. Di masa depan, ketika kamu kembali ke dunia manusia, kamu akan menggunakan hantu, menghadapi api jiwa untuk menyedot gas hantu itu, dan itu akan berubah menjadi kekuatan hantu lagi. Dendam manusia, Xiao Yan berkata dengan lega. Adapun Soul Beast yang baru saja kamu sebutkan, yaitu Beast, mereka persis sama, tetapi mereka dipanggil berbeda. Kata Lord of Soul Eater Zaidu. Jadi begitu, Xiao Yan tersenyum perlahan ketika mendengar kata-kata itu. Jelas, dunia hantu tidak seburuk yang dia pikirkan. Tapi senior, makhluk apa di dunia hantu ini? Saat berikutnya, Xiao Yan bertanya. Makhluk di dunia hantu dibagi menjadi 3 jenis. Tubuh roh, yaitu tubuh jiwa, orang yang hidup, dan 3 jiwa dan 7 jiwa. Jiwa yang lengkap berisi 3 jiwa dan 7 jiwa, dan semua manusia setelah kematian jika jiwa tidak lengkap, semua akan memasuki dunia hantu. Dan di dunia hantu, orang yang hidup adalah yang terkuat, diikuti oleh tubuh jiwa, dan akhirnya 3 jiwa dan 7 jiwa. Tuan Pemakan Jiwa berkata, kalau begitu mereka adalah kekuatan jiwa atau bahkan 3 jiwa dan 7 jiwa, bagaimana mereka bisa melihatku? Aku adalah orang yang hidup dengan daging dan darah. Xiao Yan buru-buru bertanya-tanya. Karena kamu memiliki wajah hantu dan peradangan jiwa. Dengan misteri hal ini, kamu sekarang adalah manusia, kecuali jika dunia hantu mampu melakukannya, pada dasarnya tidak ada yang akan menemukan identitas aslimu. Dan jangan meremehkan dunia hantu sangat misterius. Semua jiwa atau 3 jiwa dan 7 jiwa yang masuk ke sini adalah daging dan darah, cinta dan benci, dan semuanya sama seperti kalian manusia. Untuk menghidupkan kembali dunia hantu, itu sangat sulit. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa beberapa orang kuat yang masih hidup menggunakan beberapa cara untuk tinggal di sini. Lord of Soul Eater tersenyum. Senior, apakah kamu juga tubuh jiwa? Xiao Yan bertanya. Ya, pemakan jiwa berkata dengan ringan. Lalu mengapa kamu ingin aku memperbaiki tubuhmu? Xiao Yan bingung. Aku tidak membutuhkanmu untuk memurnikan tubuh untukku. Makhluk di dunia hantu kita pada dasarnya adalah tubuh jiwa, kecuali beberapa yang khusus. Dan tubuh jiwa ini, meskipun ada banyak ketidaknyamanan, tetapi sebaliknya, ada juga banyak kemudahan. Tuan Pemakan Jiwa berkata dengan cukup dalam. Aku tidak tahu bagaimana kekuatan dunia hantu dibagi. Saat berikutnya, Xiao Yan menemukan masalah. Kamu tidak perlu bertanya padaku tentang ini, dan aku akan memberitahumu.
Dunia hantu secara kasar dapat dibagi menjadi 1 lubang, 3 wilayah, 5 tempat. Penguasa pemakan jiwa tersenyum. 1 lubang, 3 wilayah, dan 5 tempat. Xiao Yan bergumam. Di antara 7 alam, setiap alam memiliki tanah terberkati surga gua yang sangat misterius dan tidak dapat diprediksi. Lokasi tanah terberkati surga gua sangat misterius dan memiliki legenda yang tak ada habisnya, tetapi dari zaman kuno hingga saat ini, tampaknya tidak ada orang kuat yang dapat memata-matai pada misteri. Dan yang disebut 1 lubang ini adalah gua hantu. Ini adalah tempat paling misterius di dunia hantu. Bahkan aku tidak tahu lokasi tepatnya, dan dengan kekuatanku, aku tidak berani masuk ke dalamnya. Pemakan jiwa berkata dengan ringan, dengan suara yang dalam, suaranya takut. Gua hantu bayangan. Xiao Yan bergumam sedikit. Dan ketiga domain ini adalah domain jiwa Li, domain Guiyuan, dan domain pemakan jiwa. Saat berikutnya, Master Pemakan Jiwa berkata di Du, tepat ketika dia menyebutkan 3 kata domain pemakan jiwa, pada Lord of Soul Eater, kebanggaan yang langka muncul. Domain pemakan jiwa. Xiao Yan berbisik, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Di antara alam hantu, 3 alam adalah yang terbesar, diikuti oleh 5 alam, dan wilayah di bawah 3 alam mencakup hampir seluruh alam hantu. Level. Penguasa pemakan jiwa berkata dengan ringan. Senior, membaca www.ukansu.com kamu seharusnya. Dan Xiao Yan tampaknya memiliki beberapa tebakan dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ya, saya adalah pemilik domain dari domain pemakan jiwa. Melihat Xiao Yan bertanya, Raja Pemakan Jiwa membuka mulutnya dan berkata, meremehkan. Apa? Setelah Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia terkejut. Master Domain 3 domain adalah penguasa nyata di seluruh dunia hantu, dan pria yang bersembunyi di jimat yang melahap jiwa di depannya sebenarnya adalah salah satu dari 3 penguasa utama dunia hantu. Di antara 3 domain, domain jiwa Li adalah yang terbesar, dan kekuatan mereka juga yang terkuat, sedangkan domain pemakan jiwa saya sedikit lebih lemah dalam hal kekuatan dan wilayah. Yang terlemah adalah domain Guiyuan, tetapi domain Guiyuan adalah yang terlemah. Meskipun penguasa domain dari domain tidak sekuat kita berdua, dia sangat misterius. Dan pria yang baru saja kutemui di pusaran ruang angkasa adalah orang dari domain Lihun. Penguasa pemakan jiwa adalah masih mengurus dirinya sendiri berbicara tentang. Senior sepertinya sedang berlibur dengan Li Hunyu. Xiao Yan juga samar-samar menebak sesuatu dan berkata, apakah kamu tahu mengapa aku terluka parah dan bersembunyi di jimat pemakan jiwa? Tanya penguasa pemakan jiwa. Mungkinkah itu terkait dengan master domain dari domain jiwa Li? Xiao Yan menebak. Penguasa domain dari domain jiwa Li telah mendambakan pemakan jiwa saya untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa pemakan jiwa adalah 12 tentara jahat dari dunia hantu. Dalam situasi 1 lawan 1, dia tidak bisa menjadi lawan saya, sama sekali. Jadi dia merancang pembunuhan itu. Pada akhirnya, aku dipukuli dan keduanya terluka, dan aku harus tinggal di jimat pemakan jiwa untuk memulihkan kekuatanku. Suara pemakan jiwa itu penuh kedinginan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.